ngebahas soal generasi The Bee Gees. Generasi The Bee Gees ini lanjutan dari film yang aku suka banget dari tahun 2007 namanya The Bee Gees. Generasi The Bee Gees ini mengisahkan ada sesosok orang bernama Nisa dan juga Julian yang ingin membentuk band. Nisa ini adalah anak dari Damon dan juga Ashley. Adalah formasi kedua atau ibaratnya personil asli dari The Bee Gees. The Bee Gees ini sendiri adalah mengisahkan gimana sebuah band terbentuk dari permasalahan orang orang di dalamnya. Asli ini tadinya di The Bee Gees ya, dia punya kerinduan untuk mempersatukan lagi band yang selama ini kakaknya tergabung di dalamnya. Kakaknya bernama Bonnie yang mempunyai masalah karena ngeband ini, tapi Asti ini menjadikan dia panutan sehingga dia pengen bersatukan lagi band yang selama ini membuat nama kakaknya harum, nama kakaknya terkenal gitu. Jadi si The Bee Gees ini atau generasi The Bee Gees ini adalah lanjutan dari film itu. Nah sekarang giliran Dennis, anak dari Asti yang mempunyai pitch perfect yang selalu punya masalah karena pitch perfect tersebut. Dia sangat jujur orangnya. Di episode pertama, ini 2 episode pertama ya. Di episode pertama dia hanya ingin jujur dan dia emang diajarin jujur sama orang tuanya ketika kita ngomongin soal musik yang berkualitas. Si Asti itu selalu bilang ke Dennis bahwa dia harus jujur dan dia harus mempertahankan musik yang menjadi ciri khas dari The Bee Gees gitu. Ciri khas dari The Bee Gees tersebut harus dipertahankan. Jadi si Dennis ini terbentuk sebagai anak yang pitch perfect dan dia punya satu istilahnya pedoman yang maunya begitu ya begitu gitu, bukan egois tapi dia udah punya keinginan sendiri, dia udah punya standar sendiri karena dia ngerti musik banget kan, karena musik adalah salah satu hal yang membuat dia dekat sama ibunya, almarhum ibunya. Di sini di generasi The Bee Gees ini Asti sudah diceritakan sudah meninggal dan Julian ini adalah orang yang seneng banget sama The Bee Gees dari awal. Dan ketika The Bee Gees mengumumkan bahwa dia mencari salah satu band yang nantinya akan mengisi spot di ulang tahunnya The Bee Gees gitu ya, si Julian ini selalu ingin bergabung dalam proyek tersebut, tapi dia nggak menemukan satu band yang pas menurut dia. Tadinya udah ada tapi gara-gara si Dennis ini dia kayak apa ya, kayak ditinggal sama orang tuanya karena lalu idealis. Sebenarnya idealis ini adalah sifat aku juga gitu ya. Aku itu punya sifat yang sama kayak Dennis yang kayak selalu ingin memberikan yang terbaik. Dia cuman menurutku Dennis ini cuman jujur di awal, tapi memang orang-orang seperti kami ini biasanya tidak begitu diterima dengan ide-ide kami yang istilahnya punya tujuan, tidak begitu diterima, dan ini menjadi sebuah masalah ketika dia harus membentuk band. Makanya pada saat Julian dan Dennis ini tinggal berdua di band ya, dan pendaftaran sudah mepet, dia ketemu sama anaknya dari drummer si The Bee Gees yang asli yang punya masalah juga, dan dia merekrut
si anak drummer ini. Tapi anak drummer ini juga punya masalah sendiri, gimana ibunya trauma sekali dengan kehidupan sang ayah yang ngeband. So kayak gimana ya, dia kayak harus menentukan gitu, eh pengen lanjut ngeband atau enggak. Tapi si anaknya yang drummer ini tuh Jojo namanya, eh ini selalu punya keinginan untuk berada di bidang musik gitu. Jadi walaupun dia meninggalkan segimanapun, dia akan selalu balik ke musik karena musik ada di dalam hatinya. Sama kayak aku ngebahas film atau pengen menghibur orang, itu selalu ada di dalam hatiku. Jadi kayak si Jojo ini, si Dennis ini yakin bahwa walaupun dia awalnya menolak, segimanapun menolaknya dia pasti akan kembali ngeband walaupun harus istilahnya membayar harga dengan melawan orang tuanya gitu, dengan mencoba meyakinkan ibunya supaya dia diizinkan ngeband. Dan terbukti di akhir episode 2 di mana terlihat sekali bagaimana keinginan si Jojo ini untuk ngeband, keinginan si Jojo ini untuk membangkitkan kembali The Bee Gees. Sebenarnya gini ya, sebenarnya anak-anak The Bee Gees ini, anak-anak personil The Bee Gees ini selalu adore sama orang tua mereka, segimanapun skandal-skandalnya gitu. Tapi The Bee Gees ini hancur karena memang ada salah satu personilnya yang onde dan melakukan kesalahan lah pokoknya. Si personil tersebut adalah ayahnya si Jojo ini, makanya dia menjadi orang paling susah untuk dia diyakinkan untuk bergabung dalam generasi The Bee Gees. Nanti di episode selanjutnya kita akan lihat perjuangan mereka yang sudah mensubmit pendaftaran mereka sebagai band, tapi harus ada masalah-masalah baru yang harus mereka selesaikan. Kita lanjut di episode 3 dan 4 ya. Bye guys.